Halo, bertemu lagi dengan saya, Margareta Harimurti Haknilo Hening, CKB Angkatan Kedua dari Kota Balikpapan, Unit Kerja SD Negeri 003 Balikpapan Tengah. Fasilitator Bapak Redison MPD dan pengajar praktek Bapak Firenius Sitinjak MPD. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 15C akan mempraktekkan bagaimana cara coaching. Saya Margareta sebagai coach, Ibu Galuh Pradipta sebagai coachee, dan Bapak Rahmat Pratama sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 15 kelompok C akan melakukan praktek coaching kasus 1 sebagai coach Ibu Margareta Harimurti dan bertindak sebagai coachee Ibu Galuh Pradina Paramita dan bertindak sebagai pengamat saya sendiri Rahmat Pratama. Saya akan membacakan kasus 1, yakni Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Waktu dan tempat disilakan kepada Ibu Margareta dan Ibu Galuh. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, Bu Galuh siap ya? Oke. Selamat siang Galuh, bagaimana kabarnya Galuh hari ini? Selamat siang Bu Eta. Kabarnya alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih ya, kamu sudah mau datang memenuhi panggilan Ibu. Iya Bu, sama-sama. Tapi mohon maaf, ada apa ya Bu? Saya dipanggil ke sekolah ke sini. Kira-kira saya ada salah kah Bu? Enggak, Ibu hanya ingin mengobrol dengan Galuh. Ibu dengar dan Ibu amati, Galuh tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Apa benar demikian Galuh? Iya Bu. Kenapa begitu? Bu, saya kan memang tidak suka Bu belajar kelompok. Wah, memangnya kenapa? Apa yang ingin kamu capai dalam pembelajaran di kelas? Saya itu lebih suka bekerja sendiri daripada kerja sama-sama. Soalnya kalau saya kerja sendiri itu Bu, biasanya saya bisa mengerjakan sesuai dengan harapan saya. Terus saya itu seperti merasa bisa mengerjakan sendiri gitu loh Bu. Dan buktinya saya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah, sebenarnya Galuh ini anak yang mandiri ya. Tapi kenapa Galuh berpikiran bahwa dengan bekerja sendiri kamu akan berhasil? Ya iya dong Bu. Kan dengan mengerjakan sendiri saya pasti berhasil. Karena saya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan cepat tanpa nungguin yang lain Bu. Gitu ya. Jadi nih menurut kamu apakah selamanya kamu dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Ya enggak sih Bu. Saya kan pasti nanti perlu juga bantuan orang lain. Nah, itu kamu tahu. Nah, ingat ya Galuh ya, kita ini kan manusia. Yang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Jadi suatu saat pasti kamu membutuhkan orang lain. Nah, apakah kamu yakin tidak membutuhkan teman-teman untuk berdiskusi di kelompok? Ya enggak juga sih Bu. Lalu kamu ingin kegiatan kerja kelompok di kelompokmu itu seperti apa sih? Ya pengennya sih kelompok saya ini semuanya aktif gitu loh Bu. Terus hasil kerja kelompoknya itu bisa dapat nilai yang bagus,
hasilnya yang baik. Tapi saya tuh mengalami kesulitan, Bu, saat berdiskusi sama teman-teman kelompok, Bu. Oh gitu. Coba ceritakan ke Ibu, kesulitan apa yang kamu hadapi ketika berdiskusi dengan teman-teman, sehingga kamu memutuskan untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Aduh, Bu, banyak, Bu. Contohnya tuh kayak gini nah, Bu. Kalau kita sedang berdiskusi kelompok, kita itu kesulitan untuk menyesuaikan waktu. Kemudian seperti juga berbeda pendapat. Ada teman yang tidak mau menerima pendapat yang saya berikan, Bu. Ada juga beberapa teman yang tidak tahu harus apa yang dilakukan pada tugas tersebut. Gitu, Bu. Oh gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu kendala yang kamu hadapi saat berdiskusi kelompok. Yang pertama berkaitan dengan diskusi kelompok, bagaimana menentukan waktu diskusi. Ya kan? Nah, sekarang siapa sih yang menentukan waktu diskusi biasanya? Kalau itu saya, Bu, yang menentukan, Bu. Oh gitu. Apakah tidak dilakukan dengan menanyakan temanmu gitu? Lalu apakah semua teman bisa menerima waktu yang kamu ajukan, Galuh? Enggak sih, Bu. Lalu bagaimana menurut kamu caranya agar kalian bisa menemukan waktu yang tepat bersama-sama? Gimana kalau saya adakan angket ya, Bu ya? Atau diskusi dulu gitu sama teman-teman. Kemudian jadi teman-teman itu bisa menyesuaikan waktunya dengan saya dan atau teman-teman kita itu bisa disamakan gitu, Bu, waktunya. Nah, itu kamu pinter. Nah, berarti untuk masalah yang menentukan waktu sudah terjawab ya caranya. Lalu bagaimana dengan masalah yang kedua yang berkaitan dengan pendapat kamu yang kamu rasa tidak diterima dengan teman-temanmu? Kenapa kamu merasa bahwa pendapatmu tidak diterima oleh kelompokmu? Iya, Bu. Saya, Bu, pendapat saya itu pasti benar, Bu, dan sesuai dengan tugas yang diberikan. Wah, kamu ini termasuk anak yang percaya diri nih, Galuh. Apakah kamu sudah mencoba untuk mendengarkan pendapat dari temanmu? Belum sih, Bu. Nah, lalu menurut kamu bagaimana sebaiknya tindakan kamu agar kerjasama di kelompokmu dapat diciptakan? Ya, saya harus dengerin teman-teman gitu, Bu ya, gimana pendapatnya. Kemudian kita diskusi. Nah, mungkin jika perlu kita nanti sama-sama cari referensi agar yakin pendapat kelompok kita itu benar. Hebat banget idenya, Galuh. Lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi dari permasalahan yang ketiga? Jika ada temanmu yang tidak tahu harus berbuat apa, menurut kamu kenapa sih temanmu berlaku seperti itu, Galuh? Kalau yang saya amati sih, Bu, teman saya itu bingung, Bu, harus ngapain. Karena dia kan ada kerjaan, Bu. Kalau Ibu lihat, sebenarnya Galuh ini punya potensi untuk jadi pemimpin di kelompokmu. Nah, kalau begitu, menurut kamu apa yang bisa dilakukan agar semua anggota bisa ikut serta dalam kegiatan kelompokmu? Mungkin saya perlu membagi tugas masing-masing anggota kelompok ya, Bu ya. Sehingga nanti semua anggota itu bisa aktif, Bu, di dalam kelompok. Wah, ide yang bagus. Ibu bangga sekali. Kamu tuh ternyata bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Oke, kalau begitu kira-kira kapan kamu akan memulai rencanamu itu? Ayo. Nanti deh, Bu, kalau ada kerja kelompok lagi, saya mulai ya bisa komunikasi dulu, Bu, dengan anggota yang lain. Kemudian untuk menentukan jadwal pertemuannya. Kemudian saya juga usaha nih, Bu, mencoba mendengarkan ide atau masukan, lalu berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain dan juga membagi peran dalam kelompok saya. Wah, hebat anak Ibu.
Kira-kira kamu membutuhkan bantuan siapa saja untuk membantumu, Galuh? Saya akan minta Santi, Bu, atau teman yang lain untuk membantu saya jika nanti saya mengalami kesulitan. Santi kan sahabat saya, Bu, dan dia juga satu kelompok dengan saya. Oke, kalau begitu, Galuh bisa coba ya nanti ya untuk memperbaiki sikap Galuh dalam kelompok, memperbaiki kegiatan kelompoknya gitu ya, Galuh ya. Nanti Iya, kabari Bu. Ibu ya kalau ada masalah ya, Galuh ya. Baik, Bu. Terima kasih Oke. banyak ya, Bu Eta, atas bimbingannya. Sama-sama, Galuh. Selamat belajar lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, demikian praktek coaching yang telah dipraktekkan oleh Ibu Margareta sebagai coach dan Ibu Galuh sebagai coachee. Melalui pengamatan yang saya amati, praktek coaching dengan model Tirta telah dilakukan semua langkah-langkah yang ada, yang dimulai dari tujuan, yakni coach menyampaikan tujuan dilakukannya coaching. Setelah itu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Dan setelah itu pada rencana aksi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Demikian pengamatan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.